Shalom. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur saat ini kita boleh ibadah lagi. Walaupun masih dalam suasana seperti ini kita beribadah online, tapi kita yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus hadir bersama-sama dengan kita. Saat kita menyembah Tuhan, saat kita memuji Tuhan, ada mujizat yang terjadi dalam hidup kita. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Tuhan Yesus Kristus, Allah kami mengucap syukur Tuhan atas kebaikan, atas berkat-berkat yang Kau sediakan dalam hidup kami Tuhan, atas kesehatan yang Kau berikan bagi kami Tuhan. Hingga saat ini Tuhan, kami masih boleh berada dalam keadaan sehat Tuhan. Kami mengucap syukur Bapa. Kami juga mengucap syukur Tuhan kalau sebentar lagi kami mau beribadah Tuhan. Kami mau menyembah Engkau Tuhan, kami mau memuji dan meninggikan nama-Mu Tuhan. Biar Kau yang bertahta atas pujian kami Tuhan. Kau hadir atas penyembahan kami Tuhan. Dan kami mau sepakat Tuhan, kami mau tolak kuasa roh jahat yang mengganggu ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Roh Kudus hadir beserta kami. Kami siap memuji-Mu Tuhan, kami siap menyembah-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa serta mengucap syukur. Amin. Haleluya. Semua karena anugerah-Mu Tuhan, kami ada hari ini Bapa. Sungguh bukan karena kuat dan gagah kami, tapi semua karena kasih-Mu yang Kau nyatakan bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau bawa hati kami bawa hidup kami, penyembahan kami hanya bagi Engkau Tuhan. Haleluya Yesus.
Kami mau mengikuti Engkau Yesus sampai akhir nanti Tuhan. Kami mau terus mengikut Engkau Tuhan. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua halku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikan ku hamba yang berkenan selalu mengikuti Engkau Yesus. Oh, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua halku mengenal kehendak hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hatiku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikan ku hamba yang berkenan selalu. Haleluya Yesus, haleluya. Oh Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memudahkan dunia. Di mataku Engkau termulia. Katakan, oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memudahkan duniaku. Di mataku Engkau termulia. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memudahkan dunia. Di mataku Engkau termulia. Di mata kami Tuhan, di mataku Engkau termulia. Bagi kami di mataku Engkau termulia. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, terpujilah Engkau Tuhan. Firman Tuhan dalam kitab Ratapan 3 ayat 22-23 mengatakan,
berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, menaikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi, rahmat-Nya tak pernah berakhir seumur hidupku. kasih Allah Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi, rahmat-Nya tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, menaikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, menaikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi, rahmat-Nya tak pernah berakhir seumur hidupku. kasih Allah Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi, rahmat-Nya tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, menaikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, menaikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. selamanya. Haleluya. Berikan pujian bagi Allah kita. Amin. Dialah yang sanggup memulihkan kita. Dialah yang sanggup memberkati kita. Pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia.
Haleluya. Yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Haleluya. Dialah yang sanggup mengubahkan hidup kita. Dialah yang sanggup. Haleluya. Sekali lagi kita katakan, Allah sanggup. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami sudah memuji Tuhan, mengagungkan nama Engkau Tuhan Yesus. Sebentar lagi Tuhan kami mau mendengarkan Tuhan kebenaran firman-Mu Bapa. Kami mau datang dan sujud menyembah-Mu Tuhan. Membawa hati, membawa hidup kami, membawa pikiran kami Tuhan. Kami percaya Tuhan ada sesuatu yang besar, sesuatu yang dahsyat yang akan terjadi Tuhan yang Kau siapkan bagi kami Bapa. Kami mau sujud menyembah-Mu Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Kau yang berfirman, mari datanglah. Kau berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku
Ampuniku dan bebaskanku. Ya ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat darah di altarnya. Bila hati terasa berat, walau tak seorang pun mengerti kami Tuhan, walau tak seorang pun yang mengerti isi hati kami Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, Kau yang tahu Tuhan, Kau yang mengetahui isi hati kami Yesus. Apa yang harus ku buat? Yang berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, bawa hidup. Kami mau terima anugerah-Mu Tuhan, anugerahnya yang uniku dan bebaskanku. Kau yang ubahkan hidup kami Tuhan, ubah hidup. Kau baharui hati kami, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Kami mau sujud di altar-Mu Tuhan. Oh, sujud di altarnya. Ku bawa hidup, ku terima anugerahnya yang uniku dan bebaskanku. Ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sesuatu pasti terjadi Tuhan. Sesuatu terjadi. Sesuatu terjadi Bapa. Sesuatu terjadi. Sesuatu pasti terjadi. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Haleluya, Yesus. Puji Tuhan, saat ini kita akan sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan yang masih Kau berikan kepada kami. Kami masih sehat, kami masih kuat, semua karena kemurahan dan kasih Tuhan yang begitu besar di dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, ada kesempatan yang indah
Kami rindu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berkati dan urapi kami, Roh Kudus, berikan kami pengertian supaya kami boleh memahami kebenaran firman-Mu. Terlebih lagi kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, puji nama Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan kembali sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan, yaitu masih dengan tema membangun kehidupan rohani dalam komitmen yang benar. Begitu penting pada saat-saat ini kita tetap membangun kehidupan rohani kita, supaya kita tetap ada di dalam Tuhan, bahkan lebih maju lagi di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Pada minggu-minggu yang sebelumnya kita sudah banyak sekali mendengarkan tentang arti dan makna komitmen di dalam kehidupan kita. Arti dan makna komitmen ini sebenarnya sangat luas. Komitmen bisa berarti janji, tekad, pengabdian, atau tanggung jawab. Orang yang memiliki komitmen berarti dia punya janji di dalam hatinya. Dengan tekad yang kuat, dengan tekad yang bulat, dan itu teraplikasi di dalam kehidupannya dan diwujudkannya di dalam tindakannya dengan penuh tanggung jawab. Saat ini kita akan melihat dan mengulas bagaimana seharusnya kita tetap bisa membangun kehidupan rohani kita dengan komitmen yang benar di hadapan Tuhan. Supaya kehidupan rohani kita ini tetap terbangun, tetap terpelihara, tetap sehat di hadapan Tuhan. Apa yang harus kita lakukan? Ada dua hal. Yang pertama adalah kita tetap punya komitmen, punya janji, punya tekad untuk tetap melatih diri kita beribadah. Mari kita buka di dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 7 dan 8. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun hidup yang akan datang. Latihlah diri kita untuk beribadah, kata Tuhan. Karena apa? Karena ibadah itu mengandung janji. Ada janji-janji Tuhan di dalam kehidupan kita yang bisa kita wujudkan. Kalau Tuhan berjanji, Tuhan pasti menepati. Bagaimanapun keadaan kita saat ini dan bagaimanapun keadaan dunia, kita dituntut untuk punya waktu beribadah di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, fakta yang terjadi pada saat ini adalah dengan terjadinya pandemi saat ini sebenarnya kita punya banyak waktu di rumah. Kita punya banyak waktu untuk datang kepada Tuhan. Kita punya banyak waktu untuk membangun relasi yang baik dengan Tuhan. Kita punya banyak waktu untuk berkumpul dengan keluarga kita dan mengajak keluarga kita untuk lebih dekat kepada Tuhan. Bagaimana kita bisa menggunakan waktu ini dengan baik untuk memperlengkapi iman kita dan kehidupan rohani kita, untuk menghadapi kehidupan saat ini yang begitu sulit dan penuh dengan tantangan. Kalau kita mendengar pada saat ini di sana sini ada banyak kabar tentang keadaan dunia ini. Ini bisa saja membuat kita takut, membuat kita khawatir. Seperti pandemi pada saat ini yang masih berlangsung hampir 1 tahun dengan tingkat kematian yang masih signifikan. Ada juga banjir, ada juga gempa bumi, ada juga tanah longsor, ada juga penyakit-penyakit lain yang muncul. Belum lagi kriminalitas, kejahatan, tindakan asusila, narkoba, pengangguran, korupsi, krisis ekonomi. Ada banyak sekali permasalahan yang kompleks di dunia ini dengan berbagai macam, dengan beraneka ragam. Pemerintah semakin sibuk dan repot dan sulit dalam mengatasi hal ini dengan sekuat tenaga untuk membantu rakyatnya. Bagaimana dengan kita sebagai orang Kristen melihat apa yang terjadi pada saat ini?
Tuhan ingin kita lebih membuka mata dan hati kita untuk melatih diri kita semakin dekat dengan Tuhan. Melatih diri kita untuk punya relasi yang baik dengan Tuhan. Melatih diri kita untuk semakin dekat dan beribadah kepada Tuhan. Jika dalam keadaan seperti ini, apa yang terjadi di dalam kehidupan kita, kita senantiasa mau datang berlutut di bawah kaki Tuhan. Kita percaya niscaya pada ada jalan keluar di dalam kehidupan kita yang Tuhan berikan bagi kita. Apapun yang terjadi di sekeliling kita itu tidak membuat takut, khawatir yang berlebihan bagi kita sebagai anak Tuhan. Tetapi dengan keadaan yang terjadi pada saat ini, kita mau semakin dekat dengan Tuhan. Bersikap tenang, sabar, bahkan bisa bijak menyikapi dan menjadi pemenang dari setiap permasalahan kita. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang pertama tadi kita berusaha untuk melatih diri kita tetap beribadah kepada Tuhan. Yang kedua, supaya kehidupan rohani kita tetap terbangun dengan komitmen yang benar di hadapan Tuhan, kita mau supaya kita berkomitmen untuk memberi diri kita mau dididik oleh Tuhan. Ini adalah hal yang penting bagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Selain kita melatih diri kita untuk beribadah senantiasa, kita mau dididik oleh Tuhan. Mari kita buka di dalam Ibrani pasal 12. Ibrani pasal 12 ayat 5 sampai 11. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah engkau anggap enteng didikan Tuhan dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Selanjutnya dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran dan mereka kita hormati. Kalau demikian bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita boleh hidup? Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita supaya kita beroleh bagian dalam kekudusan. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Dihajar dalam ayat ini bukan berarti kita dipukul habis-habisan sampai babak belur atau sampai meninggal, Bapak Ibu Saudara, tidak. Kadang Tuhan memperingatkan anak-anaknya dengan cara yang lembut. Tetapi kalau anak-anaknya tidak mendengarkan, Tuhan bisa bersikap dan menegur dengan keras. Bukan berarti Tuhan tidak sayang, tidak mengasihi. Tetapi Tuhan sangat mengasihi anak-anaknya. Apa yang Dia lakukan adalah maksudnya baik. Supaya anak-anaknya dan umatnya bertobat kembali kepada Tuhan. Tuhan selalu menegur dan selalu memperingatkan. Berkali-kali dan tidak pernah bosan. Supaya setiap umat Tuhan ingat kepada Dia dan kembali kepada Dia. Pendidikan di sini memberi diri dididik oleh Tuhan adalah poin yang sangat penting. Berarti kita memberi hati kita, memberi telinga kita, memberi kehidupan kita untuk mau diajar oleh Tuhan. Mendengarkan nasihat Tuhan, mendengarkan arahan Tuhan untuk kebaikan kita. Supaya kita menjadi baik, supaya kita memperoleh hak dalam kerajaan surga, supaya kita bersama-sama dengan Tuhan nantinya. Itulah tujuan Tuhan senantiasa mendidik kita, mengajar kita setiap hari melalui kebenaran firman-Nya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai kesimpulan buat kita pada pagi hari ini firman Tuhan, mari kita ambil komitmen terus membangun iman dan kepercayaan kita dengan janji dan komitmen kita yang benar di hadapan Tuhan. Yang pertama, mau tetap memberi diri kita
dilatih untuk beribadah, melayani Tuhan, berdoa, membangun relasi yang baik dengan Tuhan. Yang kedua, kita mau memberi diri kita dididik oleh Tuhan. Dengarkanlah Dia supaya kita beroleh kehidupan yang kekal. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini, biarlah firman Tuhan ini menguatkan kita semua supaya kita boleh beroleh keselamatan yang kekal di dalam kehidupan kita. Mari kita merespon firman Tuhan. Kita mau bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan ini. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Bila di dalam kehidupan ini kami merasa berat, tetapi Engkau mendengarkan kami Tuhan. Ada banyak persoalan, ada banyak tantangan. Tapi kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Hanya Engkau yang menolong kami Tuhan. Kami mau berharap kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku, ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu medulikan aku. Ku datang Yesus, Kau pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, yang ampuniku dan bebaskanku. Yang ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Kami sujud di altar-Mu. Sujud di altarnya. Ubahlah hidupku. Ku terima anugerahnya, yang ampuniku dan bebaskanku. Yang ubah
Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu Tuhan. Sungguh sesuatu terjadi kalau kami mau datang di altar-Mu yang kudus ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini yang telah mengajarkan kami, supaya kami boleh memiliki kehidupan rohani yang baik dan benar di hadapan Engkau, dengan komitmen yang benar di hadapan Tuhan. Kami mau belajar memberi diri kami Tuhan untuk datang kepada Engkau, beribadah dan melayani Tuhan di dalam kehidupan kami dengan kesempatan yang Kau berikan. Kami mau dididik oleh kebenaran firman-Mu Tuhan, supaya kami boleh menjadi lebih baik lagi. Terima kasih banyak Roh Kudus, terima kasih banyak Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, kami juga mau menaikkan doa syafaat kami di hadapan Engkau. Kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami ini Tuhan, yang sangat kami kasihi dan cintai ini Tuhan. Berkatilah bangsa dan negara kami dengan berkat daripada surgawi. Engkau melihat dengan keadaan yang terjadi pada saat ini, dengan masih adanya pandemi penyakit ini Tuhan, kami tetap memohon kepada Tuhan supaya Engkau Tuhan boleh mengangkat sakit penyakit ini. Engkau boleh menyembuhkan umat-Mu. Terlebih lagi Tuhan, biarlah umat-Mu dengan keadaan seperti ini boleh datang kepada Engkau Tuhan, boleh senantiasa mengharapkan mukjizat-Mu Tuhan, mengharapkan kemurahan-Mu di dalam kehidupan kami, supaya kami boleh senantiasa Tuhan dekat kepada Engkau Tuhan. Kami juga berdoa untuk pemerintahan bangsa dan negara kami Tuhan. Biarlah Engkau memberikan hikmat kepada pemerintah kami, baik dari pusat sampai ke tingkat pedesaan Tuhan. Engkau memakai mereka untuk memajukan bangsa dan negara kami ini Tuhan, supaya boleh menjadi semakin maju. Bahkan bangsa dan negara kami boleh mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami juga berdoa Tuhan secara khusus Tuhan, untuk kota Tamiang Layang di tempat kami berada Tuhan. Berkatilah kabupaten tempat kami berada Tuhan. Berkatilah pemerintah, berkatilah gereja-gereja Tuhan pada saat ini. Meskipun dengan kondisi yang terjadi saat ini kami boleh beribadah di rumah saja Tuhan, dengan ibadah online. Tetapi biarlah kami boleh, hati kami boleh senantiasa percaya kepada Tuhan. Itu tidak membuat pudar kepercayaan kami kepada Engkau, supaya kami lebih lagi bisa dekat dengan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan pada saat ini untuk anak-anak Tuhan yang mengalami musibah Tuhan, bencana alam, janda duda, anak yatim piatu, orang terlantar, semuanya kami mohon belas kasihan Tuhan. Berkatilah mereka Tuhan, angkat kehidupan mereka ya Bapa. Secara khusus kami juga mau berdoa untuk jemaat GSJA Parakletos Tamiang Layang, dimanapun mereka berada. Mari Tuhan Kau menilik dan menolong kehidupan mereka. Jikalau ada yang sakit, mari Tuhan sembuhkan. Jikalau ada yang bermasalah, berkesusahan, mari Tuhan Engkau membuka jalan, memberikan solusi yang terbaik bagi mereka. Berikanlah sukacita damai sejahtera di dalam kehidupan mereka. Berkatilah apapun yang menjadi keperluan mereka Tuhan, Engkau cukupkan makanan minuman mereka. Terlebih lagi biarlah mereka boleh mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan, inilah yang menjadi doa dan pengharapan kami kepada Tuhan. Kami serahkan hanya kepada Engkau ya Bapa. Kami percaya Engkau menjawab lebih dari apa yang kami pikirkan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Haleluya. Pada saat ini kita akan mengakhiri ibadah kita akan menerima berkat Tuhan. Mari kita mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan bersama-sama. Kita akan menerima berkat dari Allah Bapa kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kita terima berkat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kita akan mengakhiri ibadah kita, mari kita naikkan pujian doa Yabes. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya
ibadah selesai dan pengumuman masih untuk sementara kita ibadah secara online di rumah masing-masing. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Amin.